Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Bibi Dong tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Selama 3 hari ini, Qian Renxu dan dia telah menggunakan kekuatan dewa luar biasa mereka untuk memulihkan diri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu Tang San di medan perang lagi. Bukankah jiwanya sudah lenyap? Aku tahu itu tidak mudah membunuhnya dengan cara itu. Qian Renxu gak tahu mengapa dia merasa lega melihat Tang San sekarang. Tinggal di markas Spirit Empire, Hulaina seperti patung tanpa jiwa. Sekarang ketika dia melihat sosok biru itu, dia begitu terguncang sehingga dia gemetaran. Dia tidak mati, dia kembali. Terkejut, Tang San samar-samar tersenyum. Dia sepertinya lupa bahwa dia telah mati secara menyedihkan 3 hari yang lalu di tangan Bibi Dong. Baik Bibi Dong dan Qian Renxu tidak mengenakan persenjataan dewa mereka karena mereka semua berpikir bahwa Heaven Door Empire tidak akan memiliki apapun untuk melawan lagi. Bibi Dong dengan dingin mendengus terkejut lalu bagaimana? Kami telah membunuhmu sekali, kita selalu bisa melakukannya lagi. Saya masih ceroboh, aku seharusnya menghancurkan tubuhmu juga. Saya tidak berpikir bahwa roh surgawi Anda yang hilang dapat dipulihkan lagi. Saya selalu tahu bahwa Anda pintar, dan saya salah. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan muncul di medan perang lagi. Tang San masih anggun, sama seperti dia baru saja berjalan keluar dari pavilion bulan. Ya, sayang sekali kau bukan aku. Jadi saya tidak akan membuat pilihan seperti yang Anda lakukan. Nggak ingin bertanya kepada saya mengapa saya tidak akan tinggal di Pest Mountain menguntungkan dan menyergap Anda selama kedatangan Anda di sini kan? Bibi Dong mengubah wajahnya. Kamu bisa membaca pikiranku. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bisa melihat melalui pikiran dewa meskipun aura jahat Anda jelas. Aku hanya bisa mengerti pikiran kelamu. Aku tidak ingin menyergapmu karena itu akan mengotori jiwaku. Jika demikian, saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan kalian semua. Tapi sekarang tidak akan seperti itu menghadapi Anda. Sekarang adalah dewa laut di puncaknya. Mungkin aku akan mati, tapi aku pasti akan menyeretmu keluar dari dunia ini bersamaku. Bibi Dong tersenyum. Tapi penampilannya saat ini tidak bisa membuat senyum itu terlihat bagus. Tang San, apakah Anda ingin menyerang kepercayaan diri saya? Bagaimana jika Anda telah mencapai kondisi puncak? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat menghadapi saya dengan itu? Nah, Anda harus membuka mata Anda lebih lebar untuk melihat apa sebenarnya kompetensi dewa raksasa. Arus cahaya ungu gelap tiba-tiba muncul di tubuh Bibi Dong. Di bawah cahaya ungu yang bersinar, 2 sosok identik muncul. Persenjataan raksasa muncul. Kekuatan dewa ungu meluas secara instan menutupi matahari dan menggelapkan seluruh langit. Angelic armament bersinar yang disukai Giok juga muncul di Qian Renxu. Matanya menjadi lebih dingin. Dia membunuhmu terakhir kali. Kali ini hanya aku yang bisa. Saat ia menghadapi 2 dewa dalam persenjataan dewa mereka di bawah tekanan yang menakutkan, arus udara biru mulai naik dari Tang San. Ada banyak titik cahaya biru di sekitarnya. Persenjataan dewa laut muncul diam-diam. Namun persenjataan dewa laut sekarang memiliki warna emas tanpa bantuan trident emas. Tang San telah menggunakan tindakannya yang sebenarnya untuk menunjukkan kepada 2 ibu dan anak dewa bahwa ia tidak bercanda. Sabit raksasa dan pedang suci Angelic menunjuk ke Tang San pada saat yang sama. Dewa Trisula Laut di tangannya diangkat di atas kepalanya. Matanya penuh hormat menatap dewa laut Trident. Perasaan surgawinya menyebar secara instan seperti laut yang sangat luas. Tang San, Bibi Dong, dan Qian Renxu semua memiliki aura yang tidak nyata. Dia berdiri di sana, tetapi dia tidak menindas mereka dengan kekuatan sigatnya. Namun, itu juga membuat dewa raksasa dan dewa malaikat merasa seperti mereka dicegah untuk menggabungkan indera surgawi mereka dengan kekuatan dewa mereka. Bibi Dong mengerti bahwa Tang San tidak melebih-lebihkan. Dia sebenarnya telah mencapai level yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Pada saat ini, dewa 8 sayap laut di punggung Tang San telah diubah. 4 sayap di masing-masing sisi telah menyatu bersama, membentuk sepasang 2 sayap emas besar. Mereka menutupi seluruh tubuhnya dari belakang. Ketika sayap terbuka, langit yang ditutupi oleh energi ungu gelap dewa raksasa telah kembali ke warna biru. Cahaya biru tanpa akhir hampir menutupi seluruh langit.
Ketika Tang San telah melihat Golden Trident dengan mata hormatnya, dia juga menyerukan kekuatan lautan luas. Cahaya biru itu adalah kekuatan yang datang dari samudra. Langit masih biru, tetapi tidak ada matahari. Kekuatan Dewa Laut yang tangguh telah menghalangi sinar matahari. Dengan demikian, persenjataan Dewa Malaikat di Qian Ren Su diredup. Bibi Dong mengambil tindakan terlebih dahulu. Kedua sosok identik itu langsung berubah menjadi dua lampu ungu gelap dengan aura setan yang mengguncang bumi, terbang langsung ke Tang San. Aura menyeramkan itu seperti ingin melahap Tang San dan cahaya biru di langit. Qian Ren Su tidak suka Bibi Dong, tapi dia tahu bahwa tanpa dia Bibi Dong tidak akan bisa mengalahkan Tang San. Menyatukan benua bukan hanya ambisi Bibi Dong, tetapi juga keinginan terakhir kakeknya. Dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Saat tubuh dan pedangnya menyatu, Qian Ren Su dan pedang suci malaikatnya digabungkan menjadi satu, berubah menjadi pedang emas besar yang menunjuk ke wajah Tang San. Dua ibu dan anak perempuan Ga telah membentuk penjepit di udara. Rupanya setelah gagal, Qian Ren Su memahami kekuatan dewa malaikatnya dengan lebih baik. Menghadapi serangan mereka, Tang San tidak terburu-buru. Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, dia lebih dewasa. Mata dinginnya berkedip mengangkat Golden Trident di tangannya, melepaskan bola cahaya emas menghadapi serangan Qian Ren Su. Pada saat yang sama, Tang San telah dibagi menjadi 2 angka. Dia tidak peduli dengan bola cahayanya, 2 sosok yang baru saja dibuatnya datang untuk menghadapi serangan Bibi Dong dari kedua sisi. BANG, pedang suci Angelic di tangan Qian Ren Su bergetar hebat. Perasaan khas yang tidak bisa dia ekspresikan meluas dengan cepat di tubuhnya. Qian Ren Su mengetahui bahwa tubuhnya sekarang tidak bisa bergerak 1 inci. Dia hanya bisa mempertahankan postur bertarungnya berhenti di udara. Jika itu dalam situasi normal, dia bisa menggunakan Solar Pure Flame untuk mematahkan ikatan ini. Namun dia tidak bisa menghubungi sinar matahari saat ini. Dengan kekuatannya sendiri butuh waktu untuk memutuskan ikatannya. Badai tidak diperbaiki. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakan serangan pertama dari Golden Trident Halberd untuk mengepung dewa sepenuhnya. Ketika kerajaan dan kekuatan Tuhannya lebih transenden daripada Qian Ren Su, dia bisa memiliki kekuatan itu. Jika Bibi Dong tidak ada di sana, dia bisa berkonsentrasi berurusan dengan Qian Ren Su pada saat itu. Dia bahkan tidak perlu menghalangi sinar matahari untuk membuatnya bekerja. Bahkan jika badai tetap tidak bisa menahan Qian Ren Su selama 8 detik, hanya nafas pendek saja sudah cukup untuk Tang San. Dewa Laut Trident menghubungi raksasa Sith, menghasilkan suara keras. Trident Blade telah mengunci Sith. Keempat sosok itu bertarung di udara. Cahaya emas dan cahaya ungu telah bersentuhan. Dewa Laut Trisula dapat memiliki beberapa efek menindas untuk beberapa senjata lain dan begitu pula sabit. Saat ini di antara 2 sosok yang masing-masing telah hasilkan, satu adalah tubuh sejati mereka dan yang lainnya adalah roh peringkat dewa mereka. Namun situasi aktual akan selalu melampaui harapan. Golden Trident telah mengunci raksasa Sith, tetapi hanya dalam sekejap situasinya terbalik. 2 lampu emas meroket ke langit. Trident emas diledakkan ke udara, membubung tinggi seperti 2 naga emas. Bibi Dong tertawa dingin di dalam. Tang San, jiwa surgawi Anda jauh lebih kuat daripada jiwa saya. Namun saya telah memulai warisan ketika saya berada di peringkat tingkat 99. Tentu saja kekuatan dewa saya akan jauh lebih kuat dari Anda. Coba lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk memprotes saya. Sabit iblis ungu gelap melesat ke dada Tang San lagi. Dari pengalaman yang dipelajarinya 3 hari yang lalu, persenjataan Dewa Laut tidak bisa mencegah senjata suci dewa raksasa. Pada saat Golden Trident sedang diterbangkan, tubuh Tang San terpengaruh berputar dengan keras. Kedua tokoh itu membuat gerakan yang sama selama mereka berputar. Mereka menghindari serangan Bibi Dong. Refleks Bibi Dong cepat. Sabit iblis yang merindukan Tang San secara vertikal menyapu Tang San. Pada saat yang sama dari tubuh Tang San yang berputar-putar, 2 tetes emas kecil terlepas. Mereka tampak seperti 2 tetesan hujan yang terbang ke arah masing-masing 2 Bibi Dong. Bibi Dong secara naluriah mengangkat salah satu tangannya untuk menangkap tetesan kecil itu. Sisi lain masih menebas sabit iblis pada Tang San. Awas jangan tangkap. Qian Ren Su akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Melihat 2 tetes itu terbang ke Bibi Dong, dia secara naluriah berteriak. Segera Qian Ren Su datang ke salah satu dari 2 Bibi Dong.
menabrak bahunya, mendorongnya pergi. Dia telah memilih untuk menyelamatkan Bibi Dong, bukan tiruan yang dibuat dari rohnya. Bahkan Qian Renxu tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Pada saat itu, bayangan Bibi Dong muncul dalam warisan dewa malaikatnya melintas di benaknya. Semua perbuatannya berasal dari instingnya. Suara aneh bergema. Bibi Dong yang dibuat dari arwahnya telah berhenti di udara. Ada lubang kecil di telapak tangannya. Tetesan kecil itu masuk ke tubuhnya melalui gelah-belah. Klon Bibi Dong berubah menjadi warna emas hampir seketika. BOOM! Itu meledak. Dari sisi lain, tubuh sejati Bibi Dong didorong ke samping setelah Qian Renxu menabraknya. Tetesan emas telah merindukannya terbang di atas kepalanya dan berubah menjadi goresan panjang di udara sebelum menghilang. Qian Renxu juga beruntung. Pada saat kritis itu, tetesan emas telah melewati kepalanya hanya setengah inci darinya. Dia tidak tertabrak. Perasaan beku telah menyebar ke seluruh tubuhnya dari tangannya. Bibi Dong tiba-tiba meraih Qian Renxu, terbang mundur ribuan meter. Dia tidak berani percaya itu benar. Pada saat itu, dia bisa merasakan napas maut. Cloningnya dibuat dari rohnya. Meskipun itu terkondensasi dari kekuatan Tuhannya dan jiwa surgawi, kemampuannya untuk menyerang dan mempertahankannya sama dengan tubuh aslinya. Pada saat itu, jika Qian Renxu terlambat satu langkah, atau dia tidak mendorongnya ke samping, tidak diragukan lagi bahwa tubuh aslinya akan binasa di udara seperti apa yang terjadi pada klonnya. Kedua sosok Tang San bersinar dalam cahaya emas, lalu menyatu bersama. Ada luka besar di armamen Dewa Laut di pinggang. Meskipun kulitnya belum dipotong, kabut ungu melayang di sana. Itu adalah kekuatan melahap iblis dari dewa raksasa. Melihat Bibi Dong melayang dari jarak jauh, Tang San menghela nafas ikatan darah. Saya tidak menghitungnya. Dia adalah putrimu. Saya mengira dia akan mengambil risiko dan membunuh saya. Jika kita berdua mati, maka dunia ini akan menjadi miliknya. Qian Renxu, Anda telah menyimpang asumsi saya. Tang San melihat dengan sengaja, tetapi sebenarnya dia sudah merencanakan segalanya. Bahkan serangan terakhir dari Qian Renxu, dia telah menghitung dengan tepat waktu di mana Unfixed Storm telah mengurungnya. Dia tahu bahwa Qian Renxu dan Bibi Dong memiliki hubungan yang marah, yang hampir mati atau hidup. Ketika tubuhnya berputar, dia bisa menghindari sabit iblis. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan dewa untuk mengumpulkan dua tetes air mata Guanyin. Apa yang dimiliki oleh Dewa Laut lebih dari air, dan dua tetes air mata Guanyinnya adalah esensi air. Ditambah kekuatan dewanya, bagaimana hal itu dapat dicegah dengan mudah? Qian Renxu telah memakan buah pahit dari senjata tersembunyi ini, itulah bagaimana dia bisa mengenalinya hanya dengan pandangan sekilas. Jika Qian Renxu menyerang Tang San pada saat itu, dia bisa membunuh Bibi Dong dengan sempurna. Juga pada saat yang sama, dia telah bersiap untuk serangan lain. Klonnya dan tubuh aslinya bisa ditukar setiap saat, yang bahkan tidak mungkin dilakukan Bibi Dong. Badai Unfixed Tang San hanya bisa membatasi Qian Renxu dalam waktu singkat. Qian Renxu bisa punya waktu untuk membunuh tubuh aslinya daripada menyelamatkan Bibi Dong. Dengan demikian, Bibi Dong akan mati dan roh Tang San akan hancur. Meskipun kompetensinya akan menurun secara drastis, Qian Renxu jauh lebih lemah daripada Bibi Dong. Selain itu, dia memiliki benih kegagalan di hatinya. Menghadapi Qian Renxu, dia memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkannya. Setidaknya tidak ada masalah menyeretnya ke kematian bersamanya. Namun refleks naluriah Qian Renxu telah menghancurkan segalanya. Bibi Dong terluka sejak arwahnya hancur. Tapi Tang San telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan dewa untuk menghasilkan dua tetes air mata Guanyin. Luka di pinggangnya juga memengaruhi kekuatan dewa. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada yang mendapat manfaat. Tang San pergi 1 lawan 2, terluka akan menjadi kerugian besar. Setelah dua sosok bergabung menjadi satu, Tang San menggeser Dewa Laut Freiden ke tangan kirinya, sambil meletakkan tangan kanannya di atas luka untuk memurnikan kekuatan dewa raksasa di sana. Sayap besar di punggungnya membentang mengambil sejumlah besar cahaya biru di langit ke tubuhnya. Nimbus ungu gelap di tubuh Bibi Dong redup. Dia menatap Qian Renxu yang berdiri di sampingnya dengan keraguan di matanya. Kamu, Qian Renxu, tidak menghadapi tatapannya menatap Tang San. Kita seharusnya tidak memberinya kesempatan. Dia benar-benar licik.
Kita hanya bisa menggunakan kekuatan serangan murni untuk menghindari jebakannya. Baik, sangat aneh bahwa Bibi Dong tidak keberatan dengan ide-ide Qian Ren Xu. Tentu saja bukan karena Qian Ren Xu baru saja menyelamatkan hidupnya yang mengubah perasaannya terhadapnya. Melihat putrinya yang sangat cantik, yang dibawanya ke kehidupan ini tanpa cinta, jiwanya sedingin gunung es 1000 tahun, sekarang memiliki aliran hangat yang mengalir di dalam. LEDA, KAN, cahaya ungu, dan cahaya merah emas naik pada saat yang sama. Bibi Dong berdiri bahu-membahu dengan Qian Ren Xu. Namun mereka tidak buru-buru meluncurkan serangan lain, mereka hanya sepenuhnya melepaskan indera surgawi mereka yang luar biasa. Tekanan besar-besaran dilepaskan menekan para prajurit di Auspicious Hill Mountain Pass. Tang San bisa melihat dengan jelas bahwa banyak arus udara ungu gelap berkumpul di tubuh Bibi Dong dari segala arah. Jelas dia memulihkan kekuatannya. Arus udara ungu itu adalah dendam di seluruh benua Dolua, di mana arus paling kolosal datang dari Auspicious Mountain Pass. Mereka adalah jiwa-jiwa mereka yang telah kehilangan nyawa di bawah racun poison Dolua 3 hari lalu. Itu seperti dewa laut yang bisa mengambil alih kekuatan laut. Dewa malaikat dapat menerima kekuatan dari matahari. Dewa raksasa dapat mengambil setiap pikiran buruk dan niat dalam hati semua makhluk hidup atau mati. Dendam itu akan menjadi kekuatan dewa-dewa raksasa. Kekuatan dendam lebih kuat daripada kekuatan iman, tetapi itu tidak bisa bertahan lama. Namun dalam pertempuran kebencian akan lebih menakutkan. Inilah yang disebut orang air jernih tidak bisa memiliki ikan. Beberapa hari yang lalu, ada begitu banyak tentara kekaisaran roh yang telah mati di bawah racun yang ekstrim. Pada saat ini, Pass Mountain Hill menguntungkan adalah arena terbaik untuk Bibi Dong. Tang San tahu betapa sulitnya ketika Bibi Dong telah sepenuhnya pulih. Tapi dia tidak bisa gegabah sekarang. Bibi Dong dan Qian Ren Xu berdiri di sana meskipun kekuatan dewa mereka tidak cocok. Indera surgawi mereka bekerja sama satu sama lain untuk mengambil kendali atas seluruh situasi. Jika dia berani melompat, apa yang akan menunggunya tentu saja adalah dua dewa Bibi Dong dan Qian Ren Xu. Dua dewa yang bekerja sama adalah hal yang paling tidak ingin dilihat Tang San. Dia tidak bisa membunuh mereka secara terpisah sekarang, itu tidak mungkin baginya. Situasi saat ini adalah karena penyelamatan instingtif, tiba-tiba Qian Ren Xu. Ikatan darah itu telah mendorong Tang San ke posisi yang kurang beruntung. 8 raksasa Demonic Cuties di punggung Bibi Dong langsung meledak nyatu dengan sabit di tangannya. Tatapan Bibi Dong selalu mengunci Tang San. Sabit iblis raksasa di tangannya tiba-tiba melonjak ke langit. Cahaya ungu gelap meledak hanya dalam sekejap. Aura menyeramkan yang hebat di udara seperti ribuan hantu yang menangis menunjukkan taring dan cakar mereka. Bola cahaya biru yang terkondensasi oleh Tang San di langit bergetar keras. Kekuatan dewa raksasa benar-benar menindas sebagian besar dewa lainnya. Pikiran buas itu jauh lebih berbahaya daripada kekuatan dewa malaikat. Jika tersentuh akan membutuhkan sejumlah besar akal surgawi untuk memurnikan. Tang San menghela nafas di dalam. Kedua sayap di punggungnya mengepak. Sebuah cahaya biru muncul di langit seindah Bima Sakti jatuh dari luar angkasa, masuk ke tubuh Tang San melalui sayapnya. Cahaya saleh meletus dari tubuhnya lagi, sama seperti dia tidak mengkonsumsi sedikit energinya. Namun matahari yang telah tertutupi kini muncul lagi. Bibi Dong mendapatkan apa yang diinginkannya. Kekuatan dewa raksasa telah diambil secara instan. Sinar matahari tidak baik untuk kekuatan dewa. Namun Qian Ren Xu menjadi jauh lebih baik di bawah sinar matahari. Dia mengirim pandangan sekilas ke Bibi Dong, lalu mengarahkan pedang malaikatnya ke langit. Surya api murni yang sangat besar turun ke atasnya. Lapisan indah pola merah emas muncul di angelic armamentnya. Tang San secara naluri mencengkeram dewa laut Trident lebih erat. Sinar keputusasaan tersebar di hatinya. Dia tahu peluangnya semakin kecil. Satu-satunya hal yang bisa ia gunakan adalah konflik antara Bibi Dong dan putrinya. Namun itu sudah hilang sekarang. Ketika kedua dewa mengesampingkan konflik mereka dan bergabung satu sama lain untuk menyerangnya, bagaimana mungkin dia sendiri yang memprotes mereka? Bibi Dong dan Qian Ren Xu mulai menyerang. Mereka terbang sangat lambat ke arahnya. Kecepatan mereka bahkan lebih lambat dari Master Roh sistem terbang normal. Namun, energi pada mereka berkembang memaksa maju.
Kekuatan Dewa Malaikat dan kekuatan Dewa Raksasa bergabung bersama dan perlahan-lahan mendorong ke depan karena mereka hanya memiliki satu target, yang tidak meninggalkan peluang bagi Tang San untuk membalikan situasi. Kanan para dewa semua terfokus pada Tang San. Indera surgawi mereka semua telah diambil, yang berarti begitu mereka melancarkan serangan mereka, itu akan menjadi goncangan bumi. Sepasang sayap di punggungnya terus-menerus mengepak. Setelah mereka berevolusi menjadi hanya 2 sayap-sayap yang awalnya 8 tombak laba-laba memiliki kemampuan melahap yang lebih kuat. Titik-titik cahaya biru yang terlihat secara bersamaan datang ke tubuh emas Tang San dan bergabung dengannya. Pola emas pada persenjataan Dewa Lautnya mekar dengan mempesona. Gelombang beriak dari Golden Trident. Kabut emas mulai menyebar dari tubuhnya. Ini adalah energi berlebihan yang tubuhnya tidak bisa tahan, tetapi meluap. Namun, dia mundur dengan sengaja. Menghadapi tekanan menakutkan dari Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur. Di atas Space Mountain menguntungkan hati semua orang mencapai tenggorokan mereka karena mereka sangat cemas. Mereka berpikir bahwa mereka akan menyaksikan adegan mematikan yang sama seperti yang mereka alami kemarin. Meskipun Tang San lebih tenang, Bibi Dong dan Qian Ren juga telah berubah. Tapi sekarang mereka tidak menyerang Tang San sendirian, tetapi bekerja sama satu sama lain. Grandmaster memejamkan mata dengan sedih. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak berdaya. Suobe memperhatikan dengan mata terbuka lebar dan kepalan tinju. Matanya menunjukkan kedanannya yang ekstrem. Di atas bukit gunung menguntungkan hanya Xiao yang bisa mempertahankan pikiran jernihnya, seolah-olah dia telah meramakan situasi saat ini. Xiao mengeluarkan sosis merah muda kemudian perlahan menelannya. Kekuatan lembut segera terakumulasi di punggungnya membentuk sepasang sayap transparan. Itu adalah sosis jamur Swiftfly dari Oscar. ROAR, Tang San berteriak. Dewa Laut Trident menggambar lingkaran besar di udara. Kekuatan Laut Dewa yang berlebihan meledak di bawah tekanan besar yang membantunya menyeimbangkan dirinya di udara. Dia tidak bisa mundur lagi karena dia hampir melewati Auspicious Hill Mountain Pass. Jika dia tidak bisa mengambil seluruh serangan kedua dewa ini, seluruh Pass Mountain menguntungkan akan menerima gelombang kejut dari pertempuran 3 dewa. Sekarang dia menghadapi serangan bersama Dewa Malaikat dan Dewa Raksasa dengan kekuatan dewa mereka yang mengintimidasi dia tidak punya pilihan lain. Agak jade yang hancur daripada tembikar yang tidak terputus. Rasa ini muncul di benaknya lagi. Kekuatan Dewa Laut yang lembut meledak dengan marah, berubah menjadi api emas yang luar biasa menutupi Tang San. Itu bukan nyala api yang nyata, tetapi tanda yang menunjukkan bahwa kekuatan Dewa Tang San telah mencapai batasnya. Dia menggeser Dewa Laut Trident ke tangan kirinya sementara persenjataan Dewa Laut masih memancarkan sinar yang menyilaukan. The Golden Trident dengan cahaya birunya seperti disatukan dengan tangan kirinya. Pada saat yang sama, cahaya emas muncul dari lengan kanan Tang San. Berkas cahaya emas menumpuk di telapak tangannya. Dengan raungan rendah tubuh Tang San melesat seperti panah. Meskipun dia menanggung tekanan yang mengesankan dari para dewa dan 2 dewa kuat yang dia hadapi, dia tidak menghentikan langkahnya. Sementara dia menyerbu ke depan, 3 domain peringkat dewa telah bertabrakan dengan marah mengembun udara. Dengan nyala api yang menutupi tubuhnya, Tang San dengan kuat memecahkan semua penghalang energi di depannya. Saat ia menabrak Qian Ren Su dan Bibi Dong, matanya seterang bintang-bintang. Qian Ren Su memegang pedang malaikat dengan kedua tangan. Soul Cure Flame meledak dengan geram menuangkan api emas yang menyilaukan ke pedang suci Angelic. Pedang itu sekarang menunjuk langsung ke Tang San saat energi hangus yang sangat besar itu mengembang dengan ganas di udara. Sabit iblis raksasa-raksasa di tangan Bibi Dong menyala, tetapi membakar aura dendam yang tak ada habisnya, dan racun iblis dengan api hijau. 2 dewa ibu dan anak tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka menghadap Tang San. Mereka ingin menerima serangan secara langsung. Jarak di antara mereka semakin pendek. Kulit Tang San menjadi sedingin gletser abadi. Perasaan surgawinya sekarang tenggelam dalam keadaan yang unik di mana ia benar-benar tenang dan tak tergoyahkan. Itulah caranya dia bisa menangkap peluang yang mungkin muncul kapan saja. Raksasa demonik cita direndam dalam nyala api hijau yang aneh dan pedang Angelic yang mempesona berhadapan dengan serangan Tang San pada saat yang sama. Qian Ren Su naik pedang malaikatnya lebih tinggi sementara raksasa demonik cita di tangan Bibi Dong diletakkan lebih rendah, membentuk pertahanan tertutup.
Ketiga dewa ini akhirnya bertabrakan hanya dalam sekejap mata. Tangan kiri Tangsan mengangkat Dewa Laut Trident dengan semua kekuatannya. Sementara tangan kanannya yang mengarah ke Qian Renxu menembakkan setetes cahaya emas. Qian Renxu menjadi takut. Air mata Guanyin milik Tangsan telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Terutama itu hampir membunuh Bibi Dong. Air mata Guanyin ketika ditembak tidak memperlihatkan aliran kekuatan dewa jika tidak Bibi Dong tidak tertipu. Dalam suara tabrakan yang keras, raksa Demonic Cheetah di tangan Bibi Dong dan Dewa Laut Trisula di tangan Tangsan telah berdampak. Api emas dan api hijau telah meledak pada saat yang sama, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung, jumlahnya tersebar di mana-mana. Qian Renxu pada saat itu tidak bisa membantu tetapi mengubah arah pedang malaikatnya. Dia harus meletakkannya secara horizontal di depannya. Solar Pure Flame meledak dengan semua kemampuannya untuk menghadapi setetes kecil cahaya emas. Kemampuan Tangsan untuk menciptakan peluang sangat kuat, bahkan jika ia harus menghadapi dua dewa pada saat yang sama. Dia telah menggunakan kompetensinya yang luar biasa untuk menciptakan kesempatan instan ini. Sabit iblis raksasa didorong ke atas oleh Dewa Laut Trident memperlihatkan dada Bibi Dong. Setetes cahaya emas yang ditembakkan dari tangan kanannya telah menghilang tepat ketika bersentuhan dengan Solar Pure Flame. Tidak bagus, dia tertipu. Qian Renxu bisa bereaksi tepat waktu, tetapi area yang rentan di depan dada Bibi Dong jelas sekarang. Ini adalah serangan paling jahat dari Tangsan. Bahkan dia telah menempatkan semua kekuatan dewa ke dalam Golden Trident bersama dengan Gravity Control, yang telah meningkatkan bobot Trident 10 kali lagi. Bibi Dong juga telah memukulnya dengan semua kekuatannya, namun dia tidak bisa memprediksi bahwa Tangsan tidak melakukan apapun untuk membela serangan Qian Renxu, karena dia hanya fokus padanya. Sabit iblis raksasa didorong ke atas, mengungkapkan kelemahan besarnya. Tangsan telah diuntungkan ketakutan Qian Renxu terhadapnya. Meskipun dia tahu bahwa dia hampir tidak bisa menjatuhkan air mata Guanyin lagi, dia masih memilih untuk bertahan. Jika tidak, pedang malaikat akan menikamnya saat ini dengan serangannya yang sembrono. Dalam keadaan buntu seperti itu, Tangsan menggunakan taktik khusus yang diajarkan Grandmaster kepadanya. Tangsan belum pernah menggunakan trik ini sebelumnya. Itu menakutkan. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kondisi yang sesuai. Itu untuk menggunakan kemampuannya yang paling kuat untuk menakuti lawannya. Refleks Qian Renxu cukup cepat. Ketika dia menemukan triknya, pedang Angelic di tangannya segera menjorok, menusuk dada Tangsan. Setelah Dewa Laut Trisula di tangan Tangsan menempatkan Ribi Basadong, raksasa Demonic Cheetah pergi. Tangan kirinya berayun, memukul gagang Dewa Laut Trisula ke dada Bibi Dong. Pada saat yang sama, tangan kanannya membuat gerakan. Raungan naga terdengar keras dan jelas. Seekor naga emas raksasa telah keluar dari persenjataan kanannya. Meskipun itu hanya selama sekejap mata, naga emas raksasa telah dihancurkan oleh surya murni api pada pedang malaikat, namun itu bisa menunda langkah Qian Renxu untuk sementara waktu. Pedang malaikat tidak bisa menikam Tangsan, tetapi menebas pinggangnya tepat di tempat Bibi Dong memotongnya sebelumnya. Tangsan menangis kesakitan. Tubuhnya terasa seperti dicambuk mendorong mundur seketika. Dari sisi lain, Bibi Dong tertabrak oleh Golden Trident, seluruh tubuhnya meledak dengan ledakan keras. Berubah menjadi banyak aliran udara yang bergerak di udara. Sementara tubuh Tangsan tertiup angin, arus udara ungu itu menumpuk lagi. Raksasa Demonic Cheetah tidak kembali ke tangannya. Wajah Bibi Dong menjadi meringis, mengepalkan tangannya meninju ke arah Tangsan. Bola cahaya ungu besar muncul di udara, mengejar Tangsan. BOM, dia dipukuli, terbang ke Pass Mountain menguntungkan. Rencana dan tanggapan Tangsan tidak memiliki masalah, tetapi dia menghadapi dua dewa. Bibi Dong pada saat kritis telah menggunakan kemampuan terbaik ketika dia masih seorang guru roh. Tubuh kematian mengubah tubuhnya menjadi energi yang tidak berbentuk untuk menghindari serangan kekuatan penuh dari Dewa Laut Trident. Tentu saja dia tidak bisa mengelak dari Dewa Laut Trident sepenuhnya, tapi setidaknya dia telah menghindari serangan fisik Trisula 1 juta jin. Tangsan terpesona. Tubuh Bibi Dong tersentak mundur, memuntahkan seteguk darah ungu. Namun orang-orang yang menonton pertempuran dari Auspicious Hell Mountain Pass dapat segera menebak hasil pertarungan ini.
Tang San tertiup ke belakang petir ungu gelap terus-menerus menyala di tubuhnya. Pikiran dendam yang luar biasa itu mengejutkan jiwa surgawinya dengan keras sehingga dia hanya bisa mengerahkan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Menggunakan jiwa surgawinya yang lebih kuat untuk mendorong pikiran-pikirannya yang dendam dan racun gelap pergi. Pada saat ini kemampuan bertarung Tang San telah mencapai titik terendah. Melihat Baby Dong memuntahkan darah dari mulutnya, Qian Rensu dengan pedang malaikat di tangannya mulai mengejar Tang San. Pedang sucinya meninggalkan banyak bayangan memudar di belakang. Tang San tidak punya energi untuk melawan serangannya. Dewa Laut ketika menghadapi dewa raksasa dan dewa malaikat tidak memiliki peluang sama sekali. Sungguh ajaib dia bisa menyakiti Baby Dong. Pada saat ini sosok merah muda menyerbu ke depan Tang San. Dia tidak menghentikan Qian Rensu, hanya merentangkan tangannya dan memeluk Tang San yang masih berjuang dengan kekuatan dewa raksasa. Dia mengatur punggungnya untuk menghadapi pedang Angelik yang mendekat. Tindakannya gesit tanpa sedikit keraguan. Meskipun kecepatan dewa malaikat itu cepat, Xiao telah memeluk Tang San sebelum pedang malaikat bisa menebasnya. Melihat orang ini terlihat Qian Rensu telah berhenti sejenak. Itu dia Xiao, satu-satunya wanita di hati Tang San. Pada saat ini sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Jika Tang San dan dia bukan musuh tapi pasangan menghadapi serangan mematikan, bisakah dia seperti Xiao yang meliputnya seperti itu? Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Tang San selalu dingin padanya dan mengapa dia hanya memiliki wanita itu di dalam hatinya. Saat kecemburuan menyala di dalam, Qian Rensu berteriak dan pedang malaikat di tangannya tiba-tiba dipercepat. Solar Pure Flame yang sangat besar meledak seketika. Dia menusuk ke depan. Jika Anda ingin mati bersamanya, saya akan memenuhi keinginan Anda. Sebenarnya karena Xiao telah melihat serangan kooperatif Baby Dong dan Qian Rensu, dia sudah siap menunggu saat ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa muncul di depan Tang San pada saat kritis itu? Dia memeluk Tang San dengan erat, tidak peduli tentang sisa kekuatan dewa raksasa yang masuk ke tubuhnya. Dia juga tidak menentangnya karena protes tidak ada artinya sekarang. Dia menatap mata Tang San dengan cintanya yang tak ada habisnya. Matanya memberitahunya bahwa itu adalah keinginannya untuk mati bersama dengannya. Tang San menjatuhkan Dewa Laut Trisula di tangannya. Dia tidak membalikkan Xiao tetapi memeluknya kembali lebih erat. Hasilnya tidak akan berubah. Dia tidak mau menerimanya. Namun dia telah menggunakan semua kekuatannya. Bisakah semuanya diubah untuk saat ini? Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah tetap bersama dengan cintanya, tidak peduli mati atau hidup. Ketika Xiao melompat dari Pace Mountain, Mountain menguntungkan dan memeluknya. Dia telah mengambil keputusan. Dia tahu bahwa jika dia mati dalam pertempuran ini, Xiao tidak akan terus hidup karena dia adalah makna hidupnya. Dia bisa membuatnya hidup untuk sementara waktu, tetapi dia masih akan bunuh diri untuk bersamanya. Jadi, pada saat kritis ini, mereka harus pergi bersama di sepanjang jalan menuju surga. Setidaknya mereka tidak terpisah dan tidak pernah terpisah. Memikirkan orang tuanya, Tang San hanya bisa berdoa untuk ibu dan ayahnya. Setidaknya selain dia, ayahnya masih memiliki ibunya sebagai teman hidupnya. Pada saat ini semuanya tampak menghilang meninggalkan pasangan sendirian. Mereka hanya bisa melihat kekasih mereka sekarang. Pedang malaikat datang dengan gerutuan ke arah mereka, akan membakar mereka. Namun mereka sepertinya tidak terganggu. Hanya ada satu kata dalam hati, Tang San dan Xiao sekarang. Meskipun kami dilahirkan pada hari yang berbeda, kami berharap untuk mati bersama pada hari yang sama. LEDA, KAN The Angelic Sword menembus Xiao. Ini adalah serangan peringkat dewa. Sebuah serangan yang membawa kecemburuan Qian Rensu. Dia tidak mempertahankan bagian energinya, menuangkan semuanya pada Xiao. Meskipun Xiao melindungi di depannya, itu masih bisa menembus tubuhnya yang tidak dijaga. Itu akan membasmi mereka dari dunia ini. Akhir muncul di pikiran Qian Rensu. Dia mulai merasa sedih. Ulana yang tinggal di tanah, jatuh ke tanah menangis dalam kesedihan kedua gadis ini menyedihkan. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa sesuatu yang positif dapat terjadi pada saat ini. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiao, lingkaran cahaya merah menyala keluar dari tubuhnya, benar-benar menghentikan Solar Pure Flame yang menghanguskan itu. Qian Rensu terkejut bergegas untuk mencurahkan semua kekuatan surgawi ke pedang malaikat.
Namun lingkaran merah itu benar-benar meledak berubah menjadi pusaran merah besar yang menutupi Tang San dan Xiao Wu sepenuhnya. Itu juga menghancurkan Solar Pure Flame milik Qian Rensu. Pasukan balasan telah menghancurkannya. Swoosh, kekuatan dewa raksasa pada tubuh Tang San yang mengikis Xiao tiba-tiba tidak jelas seperti yang telah dimurnikan. Tang San dan Xiao telah bersiap untuk kematian mereka. Namun mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tang San sekarang merasa bahwa dia sedang memeluk sebatang besar bar, bukan Xiao. Panas yang menyengat itu bahkan lebih dahsyat dari Solar Pure Flame milik Qian Rensu. Sebaliknya, Xiao Wu merasa sangat berbeda. Energi beku di tubuhnya yang sebelumnya dia tekan, sekarang meledak dengan hebat. Tapi dia tidak tahu apa yang memicu itu. Energi yang belum pernah terlihat sebelumnya menyebar dengan cepat di setiap inci tubuhnya. Dia juga kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tubuhnya. Darah telah menutupi Xiao. Hanya dalam sekejap, semua pakaian di tubuhnya telah menghilang. Sekarang dia benar-benar tampak seperti balok besar bara. Cahaya yang menyilaukan itu hampir membutakan Tang San, tetapi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Bahkan jika Xiao Wu akan membakarnya menjadi abu, dia masih harus memeluknya erat-erat. Sebuah fenomena ajaib sedang terjadi di atas Space Mountain menguntungkan. Di bawah pengawasan sejuta prajurit, tubuh Xiao Wu yang berangsur-angsur bergabung ke tubuh Tang San. Rasanya seperti balok logam merah meleleh memasuki tubuhnya. Bibi Dong akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia telah berlari ke Qian Rensu hanya dalam sekejap. Qian Rensu menoleh menatap Bibi Dong dengan keraguan di matanya. Dia tidak tahu apa asal dari cahaya merah yang bisa menghentikan serangan peringkat dewa. Meskipun demikian, ketika Qian Rensu melihat wajah Bibi Dong, hatinya tenggelam. Bibi Dong dulu memiliki wajah hijau yang menyeramkan, tapi sekarang sepucat mayat. Selain itu, dia gemetaran terus-menerus. Aliran udara ungu gelap dari sana-sini yang berkumpul di tubuhnya menjadi aneh. Tampaknya mereka menghadapi kekuatan yang lebih kuat yang memboikot mereka untuk mendekati Bibi Dong. Meskipun Qian Rensu tidak tahu apa yang terjadi, refleksnya masih akurat. Dia memegang Bibi Dong dengan satu tangan dan terbang ribuan meter ke belakang. Samar-samar dia bisa merasakan perubahan Bibi Dong adalah karena aurora merah pada Tang San dan Xiao. Tidak mungkin. Itu suara Bibi Dong gemetar. Meskipun dia telah pulih kemampuan untuk menyerap aura kebencian dan miasmik, dia melihat cahaya merah dengan ketakutan di matanya. Di atas Auspicious Hill Mountain Pass, kelompok Grandmaster yang dulunya putus asa sekarang membuka mata mereka dengan perasaan kagum. Menyaksikan pusaran seperti darah di udara, Subeng bertanya kepada Grandmaster dengan suaranya yang gemetar, apa yang terjadi? Guruku dia? Grandmaster bingung, saya tidak tahu. Sepertinya fusi roh, namun bagaimana mungkin manusia bersatu dengan dewa? Lagi pula apa itu? Rupanya Tang San dan Xiao belum tahu ini sebelumnya. Pusaran merah yang penuh dengan aura aneh telah mengancam Grandmaster. Grandmaster tidak tahu apakah itu keberuntungan atau nasib buruk mereka. Melihat pusaran yang berputar-putar di udara, jantungnya berdetak kencang. Tubuh Xiao telah bergabung dengan Tang San sedikit demi sedikit. Bahkan persenjataan Dewa Lautan Tang San tidak bisa mencegah panas terik itu. Seolah persenjataan Dewa Lautnya tidak ada. Xiao mengungkapkan pemikiran aneh. Melihat tubuhnya menyatu dengannya, matanya menyala-nyala. Xiao, apa yang terjadi? Apakah Anda mengorbankan diri untuk saya lagi? Tang San ingin memprotes kekuatan pemanasan ini. Namun, dia mengetahui bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak sekarang dan persenjataan Dewa Lautnya telah menghilang sedikit demi sedikit ke dalam tubuhnya. Tubuh bagian bawah Xiao telah sepenuhnya menyatu dengan Tang San dari pinggang ke bawah. Panas terik memberinya perasaan terbakar. Tidak, aku manusia, bagaimana aku bisa mengorbankan diriku lagi? Aku mengerti sekarang. Apakah Anda ingat pedang iblis, Asura yang telah masuk ke tubuh saya? Itu tidak memilih saya sebagai kandidat untuk warisan, tetapi sarungnya. Sarung? Tang San dengan heran menatap Xiao. Dia tidak memahaminya secara menyeluruh dan Xiao meregangkan lengannya, memeluk lehernya, tubuhnya yang hangus telah benar-benar menyatu dengannya. Rasa sakit yang luar biasa bersama dengan hilangnya Xiao telah melanda pikiran Tang San dengan keras. Menghadapi langit, dia meraung marah.
Aura pembunuh meledak menggerutu sekaligus. Pusaran merah-merah yang berputar-putar di sekitar tubuh mereka telah hancur, berubah menjadi banyak aliran udara merah masuk ke tubuh Tang San. Dari Tang San sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter telah berubah menjadi rona merah darah. Terlihat bahwa sinar merah keluar dari bumi masuk ke tubuh Tang San. Di tubuhnya, lampu merah dan lampu biru berubah menjadi berkedip. Energi bergelombang yang eksentrik terus-menerus meledak melepaskan aliran energi yang hebat dari tubuhnya. Dewa Asura, Bibi Dong, akhirnya mengucapkan nama itu. Dia tidak mau mengakuinya, tapi lampu merah yang luar biasa di depan Qian, Rensu, dan dia adalah kekuatan Dewa Asura dan hanya Dewa Asura yang bisa melindasnya seperti itu. Asura dan raksasa semua memegang kekuatan pembantaian di tangan mereka. Asura memegang semua aura pembunuh sementara raksasa memegang aura dendam dan iblis. Mereka semua adalah dewa pembantaian, tetapi mereka tidak rukun. Aura Dewa Asura adalah musuh utama dewa raksasa itu, jauh lebih menakutkan daripada dewa cahaya. Dengan kata lain, Dewa Asura adalah dewa pembantaian terang, sedangkan dewa raksasa adalah dewa pembantaian gelap. Cahaya Asura adalah cahaya murni, dan kegelapan raksasa adalah kegelapan yang paling menyeramkan. Dewa Asura adalah salah satu dari 5 dewa tertinggi, di alam dewa juga salah satu dewa terkuat. Auranya ada di sini sekarang, bagaimana mungkin Bibi Dong tidak merasa takut? Apa yang Anda takutkan? Bagaimana dengan Dewa Asura? Jika kita bisa membunuh Dewa Laut, kita juga bisa membunuh Dewa Asura. Qian Rensu adalah pewaris Dewa Malaikat dan dia tidak tahu seberapa hebat Dewa Asura itu. Aura Dewa Asura tidak menindasnya karena dia lebih berani daripada ibunya. Tidak, itu bukan hanya Dewa Asura. Bibi Dong memejamkan mata karena kesakitan. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Tekanan yang dihasilkan oleh aura Dewa Asura telah mengganggu aura kebencian dan miasmit yang baru saja diserapnya. Qian Rensu tidak punya waktu untuk bertanya lebih lanjut. Apa yang terjadi selanjutnya telah menjelaskan kata-kata Bibi Dong dengan baik. Petir merah dan biru terus menyala di sekitar Tang San. Bahkan matanya menyala dengan lampu merah dan biru. Wajahnya meringis jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Qian Rensu kaget Dewa Asura dan Dewa Laut, mungkinkah dia bisa mengambil kekuatan 2 dewa pada saat yang sama? Tidak ada yang bisa melakukan itu. Ketika Qian Rensu selesai, tiba-tiba tubuh Tang San gemetar seperti dia ingin melepaskan sesuatu dari tubuhnya. Saat tubuhnya berkedip, cahaya biru dan cahaya merah segera terlepas dari satu sama lain. Sebuah bayangan biru muncul di belakangnya ketika tubuh aslinya telah berubah menjadi warna merah seperti darah. Persenjataan merah yang ditutupi dengan tulisan suci hantu muncul di tubuhnya. Armor merah itu tampak lebih besar dari persenjataan Dewa Laut, persenjataan Dewa Raksasa, dan persenjataan Dewa Malaikat. Tulisan suci hantu di persenjataan tampak lebih indah. Dia memegang palu besar dengan tulisan suci gelap di permukaannya. Tiba-tiba palu itu langsung meleleh menjadi lampu merah yang ganas membawa aura pembunuh yang tak terkalahkan, lalu meledak dengan geram. Lampu merah yang diciptakan oleh palu terkondensasi lagi pedang besar sepanjang 2 meter muncul dari telapak tangannya. Mata Tang San semua merah. Permukaan persenjataannya sepenuhnya ditutupi dengan banyak pisau tajam berwarna merah menyilaukan. Pisau muncul hampir di setiap sudut bajunya. Tekanan tak terkalahkan yang belum pernah dia temui sebelumnya telah menundukkan Qian Rensu sama sekali. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Tang San ini yang berdiri di depannya sekarang jauh lebih menakutkan daripada Dewa Laut. Namun bayangan biru di belakang Tang San tampak halus. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bayangan itu memiliki penampilan Tang San, mengenakan persenjataan Dewa Laut dan memegang Dewa Laut biru Trident. Meskipun itu bukan kondisi terkuat dari Trisula, yaitu Trisula emas. Bayangan biru yang berdiri di belakang tubuh asli merah tua juga bisa melepaskan tekanan luar biasa. Ini adalah suara Qian Rensu bergetar. Merah tua Tang San atau Dewa Asura Tang San tepatnya perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik Qian Rensu dengan sepasang mata merah dingin tanpa emosi positif. Terkejut, saya memberitahu Anda jawabannya. Ini adalah perpaduan antara Xiao Wu dan Aku Dewa 2 koeksistensi. Itu benar. Ketika Xiao benar-benar masuk ke tubuh Tang San,
Kekuatan Asura Demonic Sword yang telah mengisik Xiao Wu telah bergabung dengan kekuatan surgawi Asura Declare Skyhammer Tangsan, kemudian menyatu dengan akal surgawi, menciptakan unik yang sempurna fusi roh. Jika fusi roh antara Ningrongrong dan Oscar adalah perpaduan sempurna dari Master, Roh Sistem Bantu, Tangsan, dan fusi Xiao Wu, pada saat kritis ini adalah fusi peringkat dewa. Bahkan, dalam beberapa aspek mereka harus berterima kasih kepada Bibidong atas penggabungan ini. Kekuatan surgawi raksasa Bibidong telah memicu kekuatan iblis Asura di tubuh Xiao Wu. Dengan demikian, dia bisa bergabung dengan Tangsan untuk menciptakan fusi roh peringkat dewa yang sempurna. Fusi pada tingkat dewa ini, bahkan dewa tidak bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya serangan Qian Rensu terpu. Tanpa kekuatan raksasa Bibidong, pedang iblis Asura dalam tubuh Xiao tidak bisa diadu kemudian. Xiao harus menanggung serangan Qian Rensu sepenuhnya. Yang bisa membunuhnya akan sulit untuk mengatakan apakah mayatnya bisa tetap utuh. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Master Roh yang berada di peringkat 96, itu tidak akan mudah untuk mengambil serangan kekuatan penuh dari dewa. Koeksistensi Ga-2 adalah ungkapan sederhana tetapi hampir mustahil untuk dieksekusi. Jangankan alam manusia, itu unik bahkan di alam dewa. Kekuatan iblis Asura yang tangguh pada tubuh Tangsan berkembang perlahan. Pada saat ini, Bibidong dan Qian Rensu bahkan tidak bisa melihat pes gunung menguntungkan. Apa yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah ruang merah. Pedang iblis Asura perlahan-lahan naik ketika mata Tangsan berlama-lama di pedangnya. Dia mengerti bahwa perpaduan sempurna antara Xiao Wu dan dia adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Pertama, Xiao Wu biasa mengorbankan dirinya untuknya menjadi bagian dari tubuhnya. Kemudian Tangsan telah mengerahkan kekuatannya untuk membangkitkannya. Sejak itu mereka mendapatkan telepati dari kombinasi tersebut. Ini adalah tanda akurat dari kemampuan untuk memiliki spirit fusion. Ketika pedang iblis Asura memasuki tubuh Xiao Wu, energi pedang iblis bersama dengan energi yang telah dicapai kakek-kakek Tangsan selama bertahun-tahun untuk mencapainya, benar-benar bergabung dengan tubuh Xiao Wu. Namun Xiao Wu mampu mengendalikan energi ini karena dia tidak pernah menerima persetujuan dari Dewa Asura. Itulah sebabnya dia memberitahu Tangsan bahwa dia hanya sarung pedang. Dan, karena pedang iblis Asura telah memasuki tubuhnya, itu hanya menganggapnya sebagai kereta, di mana ia akan menunggu sesuatu yang lain dalam keheningan. Memang satu orang hanya bisa mewarisi kekuatan satu dewa. Namun, dengan tubuh Xiao Wu, Clear Skyhammer Tangsan bisa menjadi kunci untuk mengendalikan kekuatan surgawi Asura, sementara Xiao Wu adalah kereta pedang setan. Itulah bagaimana koeksistensi Ga-2 terjadi. Kedatangan Dewa Asura pada saat ini jauh berbeda dari Spirit Fusion Ningrongrong dan Oscar. Ini adalah Dewa Asura yang asli. Tangsan juga seorang dewa jika dia ingin menggunakan kekuatan Asura God, dia hanya perlu persetujuannya. Apalagi negara ini tidak memiliki batas waktu. Namun Xiao hanya bisa tinggal di tubuh Tangsan dalam waktu perpaduan mereka yang Tangsan bisa singkirkan kapan saja. Ini benar-benar perpaduan sempurna. Kemampuan peringkat dewa tanpa efek samping. Cahaya berkedip saat Tangsan mengarahkan pedang iblis Asura ke depan wajahnya sedingin es. Kitab suci Scarlet Hantu mekar langsung. Bibidong dan Qian Rensu saling bertukar pandang. Mereka berdua sangat ketakutan sekarang. Terutama Bibidong karena orangnya benar-benar tenang. Dewa raksasa menggigil ketakutan menghadapi Dewa Asura. Apalagi Tangsan yang sekarang memiliki kekuatan kedua dewa. Hanya Dewa Asura yang bisa menindasnya sama sekali sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk melawannya. Kita harus mempertaruhkan hidup kita, dia tidak akan mengampuni kita. Qian Rensu berteriak dan pedang malaikat diarahkan ke langit. Kekuatan dewa malaikatnya meledak hanya dalam sekejap dengan api murni surya yang marah. Tekanan luar biasa ini telah membantunya menembus level lain. Seluruh tubuhnya benar-benar bergabung dengan Solar Pure Flame. Sekarang, dia tidak perlu meledakkan senjata untuk melakukan Solar Angel. Dia bisa menggunakan energinya sendiri untuk menciptakan Solar Angel. Lampu merah emas yang marah menghantam Tangsan. Pikiran Qian Rensu jernih dan tenang sekarang. Dia bahkan melupakan kematian hidup menang atau kalah.
Dalam keadaan seperti itu, pedang suci Angelik dan malaikat matahari yang diciptakan oleh tubuh aslinya telah mencapai tingkat kompatibel tertinggi yang belum pernah dia raih sebelumnya. Malaikat emas merah itu baru saja mengambil flesi untuk mencapai Asuraga Tangsan. Bibidong akhirnya bereaksi setelah mendengar teriakan Qian Renxu. Putrinya benar. Mereka tidak tahu seberapa kuat Tangsan sekarang. Tetapi apapun yang terjadi, mereka tahu bahwa dia tidak akan mengampuni mereka. Jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mungkin mereka akan memiliki kesempatan. Lagi pula tidak ada yang tahu seberapa besar status gaduannya. Api hijau meledak lagi. Raksasa demonic cicit dan tubuh Bibidong berlari ke arah Qian Renxu, meninggalkan banyak bayangan memudar. Dengan kekuatan surgawi yang mengesankan, dia telah mencapai Qian Renxu hanya dalam sekejap. Mereka menyerang Tangsan dari kedua sisi. Pada saat ini, mereka tidak melepaskan energi mereka, tapi menarik semua pasukan dalam upaya untuk meledakkan serangan peringkat dewa yang paling kuat. Apakah kamu belum bangun? Menghadapi serangan dewa raksasa dan dewa malaikat, penampilan Tangsan seperti dia tidak melihat mereka, wajahnya juga tidak berubah. Pedang iblis Asura di tangannya telah berubah menjadi warna merah seperti darah secara instan. Tenang, cahaya merah tua meledak. BANG, cahaya merah itu bertabrakan dengan pedang malaikat. Selain itu membuat Qian Renxu yang menyerangnya merasa seperti dia tersengat listrik. Lampu merah emas pada solar angle-nya meledak sama sekali. Tubuhnya ditembakkan seperti meteor emas. Hanya dengan serangan energi, dia bisa mendorong Qian Renxu yang berada dalam kondisi terkuatnya. Seberapa dahsyat kekuatan surgawinya. Menjadi salah satu dari 5 dewa tertinggi, alam dewa-dewa Asura benar-benar mengintimidasi. Pada saat ini raksasa Cita Bibidong telah tiba di atas kepala Tangsan dengan rantai api hijau turun dari langit bertujuan untuk kepalanya. Tangsan dengan dingin mendengus mengayunkan dan meletakkan pedang iblis Asura di atas kepalanya. Lampu merah menyala segera melambung. Setelah itu meniup Qian Renxu pergi, itu bisa dengan lembut menghentikan sabit raksasa dari dewa Bibidong raksasa. Hawa merah tua yang penuh dengan aura pembunuh yang menguncang bumi meledak seketika memecahkan aura dendam di tubuh Bibidong. Api hijau di raksasa demonic cicitnya redup. Ketika api hijau pada sabit iblis telah bersentuhan dengan lampu merah pada pedang iblis Asura, seolah-olah ada ribuan jiwa yang menangis melengking di udara. Bibidong direndam dalam cahaya merah. Tangsan tidak berhenti di situ, mengarahkan pedang iblis Asura ke bawah. Sebuah suara dingin keluar dari mulutnya. Asura, keadilan dan persidangan memang benar bahwa hanya pelaksana hukum. Dewa Asura yang dapat memiliki kapasitas untuk memberikan keadilan dan menerapkan pengadilan terhadap para dewa lainnya. Dewa raksasa tidak terkecuali. Ada 6 cahaya saleh yang mekar seperti 6 kelopak bunga. Dalam pekikan yang menakutkan, Bibidong benar-benar ditutupi dengan lapisan merah petir. Dia telah menempatkan semua kekuatannya dalam menggunakan raksasa demonic cicit untuk menghentikan Asura demonic sword. Namun, dia tidak bisa menghentikan lampu merah pada pedang. Dia ketakutan melihat lampu merah telah membenamkan seluruh tubuhnya. Tangsan, aku akan mempertaruhkan hidupku bersamamu. Cahaya emas datang lagi. 6 sayap di punggung Qian Renxu terbuka sekaligus, memancarkan cahaya merah emas yang menyala-nyala dengan marah menjauhkan kekuatan dewa Asura di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memusatkan kekuatan dewa membuat dirinya melesat ke Tangsan seperti roket. Seteguk darah meludahi pedang malaikat dari mulut Qian Renxu, meledak auralnya. Solar Pure Flame yang mempesona telah langsung menutupi Qian Renxu. Qian Renxu telah membakar vitalitasnya untuk melakukan serangan ini. Melihat Bibidong terus-menerus berjuang di dalam cahaya pedang Asura, Qian Renxu merasa hatinya kesakitan seperti seseorang yang mengikatnya dengan erat. Dia tidak mempertimbangkan hasilnya dengan sembrono menyerang serangan itu. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan Tangsan sekarang adalah dewa Asura. Dia tidak bisa membantu, tetapi pucat. Pedang iblis Asura di tangannya menggigil, mendorong Bibidong pergi. Lampu merah dan cahaya biru menyala, dan dia telah beralih kembali ke penampilan sigatnya. Ya, bahkan jika dia dan Xiao bisa membuat fusi roh, dia tidak bisa membuat dewa laut dan dewa Asura menyerang pada saat yang sama. Koeksistensi Ga-2 berarti dia bisa mengendalikan kekuatan kedua dewa, tetapi satu persatu. Namun itu masih keberadaan yang menakutkan.
Asura jauh lebih kuat dari dewa malaikat dan dewa raksasa. Dia benar-benar bisa menindas mereka. Dan Tang San bisa beralih di antara kedua dewa. Ketika satu dewa telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan surgawinya, ia akan segera beralih ke dewa yang lain dan membiarkannya beristirahat untuk memulihkan kekuatannya. Bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan dua dewa menyerang pada saat yang sama, tetapi dia memiliki kekuatan kedua dewa. Selain itu, ketika dia harus menghadapi Bibi Dong dan Qian Renxu pada saat yang sama 1 lawan 2, dia benar-benar bisa mengalahkan mereka. Jika Dewa Laut mengambil tindakan terlebih dahulu, Bibi Dong dan Qian Renxu bisa memiliki beberapa peluang. Karena kekuatan Dewa Laut tidak cukup untuk menaklukkan mereka. Namun kekuatan surgawi Dewa Asura benar-benar menakutkan. Hanya satu serangan yang cukup untuk membuat ibu dan anak ini, Dewa Dua, merasa tak berdaya. Bibi Dong terpesona. Pertempuran sekarang hanya antara Dewa Malaikat Qian Renxu versus Tang San, yang saat ini adalah Dewa Laut pada kondisi puncaknya. Cahaya biru meluas secara instan menyebar kemana-mana. Cahaya biru itu kemudian berubah menjadi warna emas. Menghadapi serangan Qian Renxu, lingkaran emas muncul dari Dewa Laut Raiden. Itu adalah badai tidak tetap lainnya menghadapi serangan Qian Renxu yang membahayakan jiwa. BANG Qian Renxu bertabrakan dengan lingkaran emas itu dengan kasar. Qian Renxu menangis memekakan telinga. Dia telah menempatkan semua kekuatannya dalam serangan ini. Itu juga serangan terakhirnya. Bahkan jika Dewa Laut Tang San telah pulih ke kondisi terbaiknya, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Pedang malaikat di tangan Qian Renxu telah meniup Tang San mundur. Beberapa retakan kecil juga muncul di Golden Trident-nya. Solar Pure Flame sepertinya ingin membakar Dewa Laut. Tepat ketika Qian Renxu mengangkat kepalanya untuk melihat Tang San, dia menyadari bahwa wajahnya masih tenang, tidak berubah sedikit pun. "Kamu harus mati." Qian Renxu berteriak dengan gila, menuangkan lebih banyak Solar Pure Flame, membakar semua jiwa surgawi, akal surgawi, dan bahkan vitalitasnya pada saat yang sama. The Golden Trident mulai meleleh di bawah panas yang begitu gila. Persenjataan Dewa Laut di tubuhnya memiliki situasi leleh yang sama. Ini adalah kekuatan dewa yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang. Qian Renxu sekarang sudah gila. Mahkota di kepalanya menunjukkan gelar dewa telah rusak. Tanda malaikat bersayap 6 juga berubah menjadi banyak titik cahaya emas memasuki pedang malaikat di tangannya. Setelah serangan ini, apakah itu akan berhasil atau tidak? Dia tidak bisa menjadi dewa malaikat lagi. Dia telah membayar dengan gelar dewa untuk melakukan serangan yang telah melampaui kompetensi aslinya. Itu seperti Tang San sekarang menghadap ke seluruh matahari, menerima api murni surya yang menghantam ke dalam tubuhnya. Kecepatan leleh Golden Trident lebih cepat. Persenjataan Dewa Laut di tubuh Tang San telah berubah menjadi rona merah menyala. Kemudian, sepasang besar sayap di punggungnya yang dibentuk oleh 8 sayap aslinya dibuka dan dikepakkan ke depan, mengenai Qian Renxu secara langsung. Meskipun sayap terbakar ketika menyentuh Qian Renxu, pada saat yang sama sejumlah besar api murni surya diserap oleh sepasang sayap ini. BANG, sebagian besar persenjataan Dewa Laut Santak telah dikupas. Namun mereka telah membawa setengah dari jumlah Solar Pure Flame dan menghilang ke udara. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari tanda Dewa Laut Raiden di dahinya bersinar di Dewa Laut Raiden. Pada saat yang sama, batu permata losengnya di dada persenjataannya mengeluarkan tornado emas besar-besaran. Golden Trident muncul lagi memulihkan status puncaknya. Kedua tangan Tang San mencengkeram Golden Trident. Berat 1 juta jin meledak. Sinar terakhir surya murni, api Qian Renxu telah lenyap karena tubuhnya dipukul pergi. Pada saat yang sama, persenjataan Dewa Laut di tubuh Tang San telah berubah menjadi banyak bagian, tersebar kemudian padam di udara. Sudah cukup bagi Qian Renxu untuk bangga bisa mendorong Dewa Laut ke keadaan itu. Namun dia bukan dewa malaikat lagi. Haro biru dan haro merah menyala lagi. Ketika tubuh Tang San bersinar dengan aurora merah tua yang tangguh, pedang iblis Asura telah berubah menjadi cahaya merah seperti bumi yang gemetar mengejar Qian Renxu. Dia masih sadar sekarang meskipun dia telah kehilangan api murni surya serta persenjataan dewa malaikatnya. Sekarang dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya, cahaya merah meluncur ke pandangannya. Qian Renxu tidak menunjukkan sinar keputusasaan di wajahnya.
Justru sebaliknya, dia tampak damai. Dia telah menggunakan pasukannya bahkan menghancurkan gelar dewa untuk memompa kekuatan untuk serangan terakhirnya. Dia akhirnya menemukan kedamaian dan ketenangan sekarang. Bibi Dong, Anda telah memberi saya hidup saya baru saja membayar hidup saya untuk Anda. Saya tidak berutang apapun kepada Anda sekarang. Pedang iblis, Asura iblis itu seperti dewa pembantaian kuno, apalagi fakta bahwa Qian Rensu bukan dewa sekarang. Bahkan jika dia masih dewa malaikat, dia tidak bisa menghentikan serangan yang mengejutkan dari dewa Asura. Tang San, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai dalam hidup ini. Mungkin ini akhir terbaikku. Qian Rensu bahkan bisa merasakan kematian sekarang. Dia menutup matanya. Air mata mengalir perlahan di wajahnya. Namun Qian Rensu tidak merasa sakit ketika tubuhnya ditusuk atau merasa jiwanya diseret keluar dari tubuhnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat Asura Demonic Sword nikam ke depan, tetapi itu tidak menembusnya karena ada sosok ungu telah berhenti. Petir merah menyilaukan mengembang pada tubuh ungu itu. Persenjataan dewa ungu gelapnya telah pecah berkeping-keping kemudian menghilang. Tidak. Qian Rensu menjerit dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang tahu di mana dia mengambil tetes kekuatan terakhir untuk merentangkan tangannya, meraih orang yang baru saja mengambil pedang untuknya. Bibi Dong menoleh untuk melihat Qian Rensu. Lingkaran lembut dilepaskan di tangannya yang gemetar, mengangkat Qian Rensu bersamanya. Mereka kemudian turun perlahan ke depan Auspicious Hill Mountain Pass. Tang San tidak mengejar mereka karena itu tidak perlu lagi. Qian Rensu benar-benar kehilangan kekuatan surgawi. Dia bukan dewa malaikat lagi. Tepat ketika pedang iblis Asura menikam ke depan, Bibi Dong telah melindungi pedang mematikan itu untuknya. Jika itu adalah dewa Laut Trident, Bibi Dong mungkin dengan enggan menggunakan tubuh abadi untuk mengambilnya. Namun, kali ini tubuh aslinya terluka. Pedang iblis Asura benar-benar bisa menaklukkan kekuatan dewa-dewa raksasa. Selain itu, pedang itu dipenuhi dengan aura pembunuh dewa Asura, bagaimana dia bisa menolaknya? Melihat ibunya akan jatuh ke tanah, mata Qian Rensu menunjukkan cahaya tanpa harapan. Tang San dengan enggan merasa sedikit berbelas kasih. Jadi dia tidak mengejar mereka. Dia kemudian mengikuti mereka untuk turun ke tanah. Di atas bukit gunung menguntungkan ketika Grandmaster melihat Bibi Dong ditusuk oleh pedang Asura iblis pedang Tang. Wajahnya memucat. Semakin dalam cinta itu, semakin besar kebenciannya. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Bibi Dong, dalam hatinya dia selalu menjadi wanita pertama yang pernah dia cintai. Bahkan yang paling dia cintai sepanjang hidupnya. Ketika Bibi Dong mengambil Qian Rensu dan berdiri di tanah, persenjataan dewa raksasa akhirnya berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat Tang San, mata tajam Bibi Dong rumit. Itu lebih karena keengganannya, tetapi aneh bahwa itu tidak mengandung sedikit pun dendam. Tang San, kamu menang. Sulit bagi Bibi Dong untuk berbicara sekarang. Kedua tangannya memegangi pedang iblis Asura. Tang San berkata dengan lemah, aku hanya beruntung. Anda harus menjadi pemenang. Bibi Dong tersenyum lembut. Roda hijau menyeramkan benar-benar menghilang di wajahnya. Ekspresi lembut telah kembali kepadanya, memulihkan penampilannya yang mulia dan indah. Namun dia pucat, Xiao Geng dulu memberitahuku. Kekayaan rakyat adalah bagian dari kompetensi mereka. Anda adalah dewa, tentu saja Anda bisa melihat bahwa kami tidak punya kekuatan lagi untuk memprotes. Hidupku sekarat di bawah Asura Demonic Sword. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat ke Xiao Geng untuk terakhir kalinya? Saya punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Tang San mendongak untuk melihat puncak Pace Mountain menguntungkan. Pada saat ini sepasang sayap yang indah tiba-tiba menyebar di atas dinding naga api raksasa membawa Grandmaster kepada mereka. Dari sisi kekaisaran roh, Hulaina berlari gila-gilaan kepada mereka. Guru. Setelah mereka mendarat, Liu Erlong kembali ke bentuk manusianya membantu Grandmaster yang lemah dan berjalan ke mereka dengan cepat. Dia menatap Bibi Dong dengan tatapan tidak ramah. Meskipun saingannya dalam cinta hampir mati, kebencian ini tidak akan pernah bisa diubah. Xiao Geng setelah melihat Grandmaster mendekat, Bibi Dong akhirnya memiliki kemerahan di pipinya. Dia terlihat jauh lebih baik. Grandmaster memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun cahaya di matanya jauh lebih rumit daripada Bibi Dong.
Xiao Geng, ketika aku adalah dewa raksasa, apakah aku terlihat jelek? Bibi Dong menggosok wajahnya dan berbicara sambil mendesah. Guru lainnya akhirnya mendatangi mereka pingsan di Bibi Dong. Air mata mengalir di wajahnya dan Qian Renxu. Jangan berisi, jangan ganggu Xiao Geng dan aku. Bibi Dong melirik Hulaina, memarahinya seperti seorang guru yang mengajar murid kecilnya. Penampilan memesona dari dirinya ini tidak terlihat seperti orang yang sedang sekarat yang akan meninggalkan dunia ini. Hulaina dan Qian Renxu sama-sama gelisah. Mata Bibi Dong beralih ke Grandmaster, ekspresi muram muncul dari matanya. Xiao Geng, apakah kamu sangat membenciku? Meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya tahu semuanya. Saya telah menyakiti Anda, bagaimana Anda bisa memaafkan saya? Namun, Anda tahu Anda adalah pria yang paling saya cintai sepanjang hidup saya. Cintaku tetap sama selama bertahun-tahun, sekarang dan selamanya. Kamu pembohong. Jika Anda benar-benar mencintainya, mengapa Anda menghancurkan keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon? Kami membunuh semua keluarga kami. Liu Erlong berteriak marah. Bibi Dong menatapnya dengan jijik. Apakah kamu berpikir bahwa aku lemah seperti kamu? Keluargamu membencinya, menelantarkannya, tidakkah kau tahu itu? Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Apa yang tidak bisa Anda lakukan, saya melakukannya untuk Xiao Geng. Siapapun yang berani menyakitinya, meremehkannya, aku tidak akan mengampuni mereka. Blue Lightning Tyrant Dragon Family tidak ada, kesedihan Xiao Geng akan hilang. Bukan begitu. Dia tersenyum ceria sambil berkata, tetesan darah ungu gelap menyembur keluar dari sudut mulutnya. Kamu gila, suara Grandmaster bergetar, dia akhirnya mengucapkan. Wajah Bibi Dong segera berubah, menatapnya histeris. Ya, aku orang gila. Tetapi Xiao Geng, apakah Anda tahu mengapa saya menjadi gila? Apakah Anda masih ingat saat kami bersama, apakah saya memiliki penampilan ini? Air mata mengalir dari sudut mata Grandmaster. Bibi Dong itu sudah mati. Bibi Dong tersenyum padanya, senyumnya sangat indah. Itu benar. Kamu benar, Bibi Dong itu sudah mati. Pada saat dia meninggalkanmu, dia meninggal. Dia bukan gadis yang lembut dan polos. Sebaliknya, hati gelap yang penuh kebencian berdetak di dadanya. Xiao Geng, sebelum aku meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu alasan mengapa aku harus meninggalkanmu. Saya pikir itu adalah kisah yang paling ingin Anda ketahui. Kemudian Bibi Dong tiba-tiba batuk, lebih banyak darah ungu keluar dari mulutnya. Kamu seharusnya tidak bicara lagi, Qian Renxu dengan cemas memberitahunya. Bibi Dong menggelengkan kepalanya. Tidak, jika aku tidak memberitahunya sekarang, aku tidak akan punya peluang nanti. Saya harus memberitahunya dan kau. Dia berhenti, wajahnya menjadi lebih merah. Xiao Geng dan aku sedang jatuh cinta. Tidak masalah dengan roh lemahnya atau pengetahuannya yang mendalam. Soalnya sekarang wajahnya kaku. Saya tahu mengapa. Sejak saya meninggalkannya hari itu, dia tersenyum lagi. Hari itu saya masih ingat dengan jelas. Itu di malam hari, malam dengan cahaya redup dari bintang-bintang. Guru saya tiba-tiba mengunjungi saya dan bertanya tentang hubungan kami. Xiao Geng, kau tahu guruku adalah orang yang paling aku hormati. Dia adalah paus dari aula roh, juga orang yang telah memberi saya pengetahuan saya. Murid Qian Renxu menyusut. Orang yang disebutkan Bibi Dong tidak lain adalah ayahnya. Jadi, saya tidak menyembunyikan apapun dari guru. Saya mengatakan kepadanya semua tentang hubungan kami. Saat itu wajahnya meringis. Dia memberitahu saya bahwa saya adalah bakat paling langka dari balai roh dalam 100 tahun. Dan aku punya roh kembar. Karena itulah aku tidak diizinkan memiliki hubungan dengan pria manapun dari luar. Bahwa aku tidak bisa membentuk hubungan dengan keluarga naga biru petir cahaya. Saya tidak akan pernah diizinkan meninggalkan kekaisaran roh. Saya hanya memiliki Anda di hatiku. Saya telah sering bertengkar melawan guru saya. Itu semakin intensif. Saya mengatakan kepadanya saya paling mencintai Xiao Geng. Bahkan jika saya harus meninggalkan kekaisaran roh, saya harus bersamanya. Kemudian guru menjadi marah. Dia memukul telapak tangannya membuatku tidak sadar. Ketika saya bangun lagi, saya merasakan sakit di seluruh tubuh saya. Aku seperti boneka lusuh yang terbaring di ruang tersembunyi aula roh. Dia monster itu duduk di sebelahku. Apakah Anda tahu apa yang dia katakan kepada saya?
Dia berkata, bahkan jika dia harus menggunakan metode paling kotor, dia harus menjagaku di aula roh. Dia mengatakan kepada saya tubuh saya tidak bersalah lagi. Sekarang aku miliknya. Wajah mana yang harus saya gunakan untuk melihat pria yang paling saya cintai? Jika aku tidak meninggalkanmu, dia akan membunuhmu. Saat mendengarkan apa yang dikatakan Bibi Dong, semua orang bingung. Mereka bisa merasakan kesedihan dalam suaranya. Pada saat itu, hal pertama yang aku pikirkan adalah bunuh diri. Tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Saya mengerti dia dengan baik. Jika aku mati, dia akan menumpahkan semua amarahnya padamu. Dia akan membunuhmu. Aku tidak bisa membantu, tetapi datang kepadamu dengan wajah berhati dingin memberitahumu bahwa aku bersamamu karena pengetahuanmu yang mendalam. Karena itu satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk melindungi pria yang paling saya cintai. Grandmaster terjatuh ke tanah. Tidak, itu tidak benar, kau berbohong padaku. Anda berbohong kepada saya, bukan? Cinta dan kebencian yang mereka miliki untuk seluruh hidup akan berakhir pada saat ini. Dia menemukan bahwa dia salah. Emosi semacam ini, bagaimana dia tahan? Bibi Dong berkata dengan murung, ini putriku. Anak perempuan yang ia buatkan untukku. Setelah itu, saya tahu saya membencinya. Saya benci seluruh aula roh. Dan lebih dari itu, saya membenci anak ini. Saya sudah mencoba berkali-kali untuk menghancurkan janin ini. Tetapi kemudian dia memenjarakan saya di dalam aula roh, menjaga saya setiap hari sampai saya melahirkannya. Bibi Dong mengangkat kepalanya untuk melihat Qian Rensu. Aku tahu kamu juga membenciku. Ya, saya dapat memberitahu Anda bahwa memang benar bahwa Tang Hao telah memukuli ayahmu dengan keras. Tapi dia mati di tanganku. Saya bunuh binatang itu sendiri. Hewan yang memuridnya. Tidak salah kau membenciku. Saya membunuh ayahmu. Dan saya belum menjadi ibu yang baik. Saya tidak melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu untuk merawat Anda. Saya selalu berpikir bahwa saya benar. Sampai Tang San menggunakan air mata Guanyin untuk menyerangku. Pada saat Anda mendorong saya menjauh, saya tahu bahwa saya salah, benar-benar salah. Anak-anak tidak bersalah. Aku seharusnya tidak menuangkan kebencianku untuknya padamu. Yang bisa saya lakukan untuk Anda adalah melakukan pemogokan ini. Qian Rensu bergetar, bibirnya bergetar. Tidak sama seperti Grandmaster, dia membenci Bibi Dong. Dalam hatinya citra ayahnya sungguh-sungguh. Namun Bibi Dong akan mati. Mengapa dia harus berbohong? Dia salah, Grandmaster salah. Wajah Bibi Dong penuh dengan air mata, tetapi dia tersenyum. Saya telah membunuh banyak orang, mendorong mereka hingga mati. Aku benci dunia ini. Saya ingin membalas dendam. Saya ingin menghancurkan aula roh, menghancurkan dunia. Bibi Dong. Grandmaster dengan keras berjalan ke arahnya, memeluk lengannya yang dingin. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda akan segera membunuhnya, tetapi mengapa Anda tidak memberitahu saya pada saat itu? Bibi Dong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Matanya menjadi ringan. Ada satu hal yang benar tentangnya. Saya tidak murni. Saya tidak bisa mengotori Anda dengan tubuh kotor saya. Xiao Geng, jangan sedih karena aku mampu menceritakan kisah ini dan melihatmu menangis untukku lagi. Sekarang aku bahkan bisa memegang tanganmu. Sebelum aku mati, aku puas. Seluruh hidup kita sangat menyedihkan. Setuju dengan saya, mulai sekarang hidup bahagia bersama Liu Erlong. Dia hanya sepupu Anda, tetapi keluarga Blue Lightning Tyrant Dragon tidak ada sekarang. Anda tidak perlu takut pada mereka lagi. Liu Erlong kesini. Liu Erlong berjalan ke arahnya menatap wanita yang membuatnya hidup dalam kebencian selama puluhan tahun. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Liu Erlong, ketika aku mati dendam, kita akan berakhir. Xiao Geng, untuk cintanya padamu telah menghancurkan semua ikatan dunia fana ini. Dia ingin bersamamu. Anda lebih beruntung dari saya. Setidaknya kamu bisa bersamanya. Tolong bantu saya untuk merawatnya nanti, tidak apa-apa. Liu Erlong menghela nafas menatap Bibi Dong dan mengangguk, kamu wanita miskin. Bibi Dong dengan dingin tersenyum, saya tidak perlu belas kasihan Anda. Tang San melihat apa yang terjadi di depannya. Tang San mengerutkan kening berjalan ke arahnya. Senior, apa yang kamu inginkan? Meskipun Tang San tidak memaafkan Bibi Dong atas apa yang telah dia lakukan, dia masih merasa kasihan dengan tragedi yang dia temui.
Karena itu, dia memanggilnya sebagai seniornya. Bibi Dong batuk lagi. Darah ungu gelap terus memancar keluar dari mulutnya. Warna merah muda di pipinya segera menghilang. Bahkan jika Tang San ingin menyembuhkannya, dia tidak bisa melakukan itu. Kekuatan Asuraga telah mengikis tubuhnya. Lampu merah menyala dan Tang San telah berhenti dari Spirit Fusion Ga2 Choksistencha. Xiao muncul di sebelahnya, orol merah menutupi tubuhnya. Pedang iblis Asura di dada Bibi Dong menghilang. Bibi Dong dengan gan menaikkan semangatnya. Tang San, aku tidak pernah memohon pada siapapun selama hidupku. Bahkan gurumu. Sekarang, saya mohon Anda untuk memenuhi keinginan terakhir saya. Tang San memelototi Grandmaster lalu mengalihkan pandangannya ke Bibi Dong. Tolong katakan saja. Su'er variasi dari Little Ren bukan lagi dewa malaikat. Rohnya hancur, sekarang dia tidak bisa membuat ancaman apapun pada Heaven Do Empire, apalagi padamu. Saya telah melakukan semua hal buruk yang tidak ada hubungannya dengan dia. Sama seperti Hulaina. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan hidup mereka. Kekaisaran roh tidak akan ada lagi, saya hanya berharap mereka bisa hidup lebih baik, kata Bibi Dong. Tang San mengerutkan kening, saya pikir Anda tahu ini tidak tergantung pada saya saja. Tubuh Bibi Dong sedikit bangkit dengan dingin berkata, Tang San, tidak kamu tahu bahwa mereka berdua menyukaimu? Apakah Anda tidak berperasaan? Xiao Geng tidak peduli apa dia adalah putriku, guru Anda harus menentukan. Suara Subeng muncul di samping Tang San saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Kamu telah memberikan Heaven Do Empire, semua hal Anda dapat melakukan apapun. Grandmaster mendongak untuk melihat Tang San. Tang San menghela nafas lalu mengangguk akhirnya. Sepertinya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuh lembut Bibi Dong jatuh ke dada Qian Ren Su, lalu berkata dengan suara lemah yang mengganggu. Su'er, bisakah aku hubungi kamu bahwa aku hampir mati, berjanjilah, Nah dan kamu harus memiliki kehidupan yang lebih baik. Kematian saya adalah untuk membayar dosa saya. Jangan berpikir tentang membalas dendam untukku. Saya puas jika Anda bisa hidup dengan bahagia. Ibu Qian Ren Su akhirnya mengucapkan kata ini, meletakkan kepalanya di dada Bibi Dong dan menangis. Bagus, Bibi Dong tersenyum ketika dia mendengar Qian Ren Su memanggilnya. Matanya menunjukkan kepuasan dan kelembutan. Dia perlahan mengangkat tangannya, ingin membelai Qian Ren Su. Namun lengannya berhenti setengah jalan. Rasanya seperti waktu telah berhenti. Qian Ren Su tiba-tiba merasa tubuh di pangkuannya semakin dingin. Dia mendongak untuk melihat tangan pucat Bibi Dong jatuh. Qian Ren Su mengambil tangan Bibi Dong, meletakkan di wajahnya. Ibu Dong Grandmaster memegang lengannya yang lain dengan erat menangis. Bibi Dong Paus Agung dari Aula Roh Permaisuri Pertama Kekaisaran, roh raksasa God Bibi Dong telah meninggal di depan bukit gunung menguntungkan. Liu Erlong memeluk Grandmaster dari belakang, air matanya masih mengalir. Xiao Geng, kamu masih memiliki aku, Anda masih memiliki saya di sini. Tang San perlahan berbalik, dia tidak pernah memikirkan hasil akhir ini. Dia menarik tangan Xiao, memeluknya di dadanya. Meskipun Xiao dan dia telah melalui banyak pasang surut, mereka akhirnya bisa bersama sekarang. Mereka jauh lebih beruntung daripada Grandmaster dan Bibi Dong. Dia tidak menghibur Grandmaster. Inilah saat gurunya paling rapuh, hanya Liu Erlong yang bisa menenangkannya sekarang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tang San menghela nafas, Kubeng mendatanginya, ya semuanya berakhir. Guru, Anda telah memberi kekaisaran kesempatan untuk bertahan hidup. Saya tidak tahu bagaimana harus cukup berterima kasih. Saya hanya bisa mengatakan mulai sekarang, kekaisaran sekarang di bawah perintah Anda. Setiap orang dari surga Do Empire milik Anda, begitu juga saya. Tang San mengayunkan lengan bajunya, semuanya sudah berakhir, sekarang saatnya bagiku untuk mundur. Saya tidak pernah merindukan perang. Saya bahkan tidak ingin berpartisipasi. Semua yang telah saya lakukan untuk saya, untuk teman dan keluarga saya. Saya harap Anda akan menempuh jalan Anda dengan baik nanti. Subeng menjawab dengan hormat. Aku tidak akan mengganggumu dengan hal-hal kekaisaran roh. Saya akan menangani mereka dengan baik. Tang San memandang Subeng, matanya tiba-tiba menjadi lebih serius. Subeng, berjanjilah 4 hal padaku. Subeng mengangguk tanpa ragu-ragu. Tolong beritahu.
Jika saya bisa melakukan itu, saya pasti akan berjanji kepada Anda. Pertama, pada saat kamu akan membersihkan kekaisaran roh, jangan bunuh yang tidak bersalah, kata Tang San. Iya, aku akan mengendalikan anak buahku. Kami pasti tidak akan membunuh warga negara yang tidak bersalah. Kami tidak akan membunuh siapapun yang menyerah. Tang San mengganggu kedua, dalam 10 tahun jangan angkat perang apapun menuju kekaisaran Statlo. Pertempuran besar ini telah merugikan kita. Tanpa perang orang bisa hidup dan bekerja dengan damai untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Ada beberapa alasan yang membuat Tang San khawatir. Dalam pertempuran dengan kekaisaran roh ini, Su Beng telah menunjukkan kepada semua orang betapa baiknya dia sebagai raja, ditambah kekuatan pasukannya yang besar. Selain itu, Su Beng tidak takut dengan kekaisaran Statlo karena Heaven Dao Empire memiliki dewa penjaga. Su Beng kagum, ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, aku berjanji padamu. Dalam 10 tahun saya tidak akan melakukan perang terhadap Statlo Empire." Tang San tersenyum, saya pikir Statlo Empire tidak akan menyerang Heaven Dao Empire. Su Beng juga tersenyum kepadanya, tentu saja dengan Anda di sini yang berani memprovokasi surga Dao Empire kami. Tang San memandangnya, ini hal ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mulai sekarang, saya tidak akan mengganggu bisnis kerajaan. Kemudian Anda harus melakukan yang terbaik dalam segala hal lainnya. Mulai sekarang, aku bukan Lan Hawang atau guru kekaisaran. Guru, kamu tidak membutuhkanku lagi. Mata Su Beng memerah. Dia ingin berlutut, tetapi kekuatan surgawi yang lembut telah mengangkatnya. Tang San menepuk pundaknya, meskipun aku bukan guru kekaisaran, aku selalu gurumu. Memiliki murid seperti Anda saya sangat bangga. Tapi aku seorang dewa sekarang, dewa tidak diizinkan mengganggu dunia manusia. Sekarang dewa malaikat dan dewa raksasa tidak lagi mengancam kita, saya harus kembali. Namun jangan khawatir, saya akan tinggal di dunia ini untuk waktu yang cukup lama. Jika ada dewa yang memprovokasi kekaisaran, saya tidak akan hanya berdiri dan menonton. Su Beng menghela napas lega. Dengan kata-kata Tang San, apa yang bisa membuatnya khawatir? Selama musuh bukan dewa dengan kompetensi saat ini, Heaven Dao Empire tidak perlu takut. Tang San melanjutkan, yang terakhir, setelah perang ini berakhir, Anda harus membubarkan tentara Tang Sekte, mencabut semua Sugge Crossbow yang saleh dan menyerahkannya ke Tang Sekte untuk menghancurkan mereka. Mulai sekarang, Tang Sekte tidak akan bergabung dengan pertempuran kekaisaran. Sekte Tang, dia akan menghasilkan senjata untuk orang lain. Senjata-senjata tersembunyi itu terlalu mengintimidasi sehingga mereka memprovokasi kebajikan yang mencolok. Saya harap kamu bisa mengerti. Itu di luar dugaannya bahwa Su Beng tidak ragu sama sekali. Kami akan mengikuti kata-katamu. Tang San terkejut, apakah kamu tidak menyesal? Su Beng tersenyum, tentu saja, aku menyesal. Namun apa yang Anda katakan adalah apa yang dipikirkan Su Beng. Kamu benar. Anda telah mendirikan Tang Sekte, apa yang menjadi miliknya harus berada di tangan Anda. Tang San tersenyum dengannya, bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Su Beng tiba-tiba bertanya, Guru, saya sudah berjanji 4 hal. Bisakah Anda menjanjikan saya 1? Saya hanya meminta yang ini. Tang San terkejut, apa itu? Katakan padaku. Su Beng tersenyum, matanya beralih dari Tang San ke Xiao. Tuan, saya harap saya dapat membantu Anda mengadakan pernikahan Anda di kota Heaven Dao. Ini adalah satu-satunya hadiah yang bisa saya berikan kepada Anda dan istri Anda. Tang San dan Xiao bertukar pandang. Xiao memerah. Penampilan manis tidak bisa disembunyikan. Dia membenamkan kepalanya di dada Tang San. Tang San tersenyum senang, baiklah. Saya berjanji kepada Anda persyaratan terakhir ini. Namun itu tidak akan menjadi Xiao dan aku, tetapi kita akan memiliki Little, Oh dan Rongrong, Fatih, dan Xiang. Saya tidak tahu tentang Dai Dage dan Suking, kita harus bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mengadakan pernikahan bersama kita. Su Beng merasa luar biasa. Tidak bisa meminta lebih. Saya akan segera menyelesaikan kekaisaran roh dan mengadakan pernikahan terbesar di benua ini untuk Anda. Dalam ruang yang ambigu di mana segala sesuatu adalah delusi dan terkubur, 2 sosok, 1 biru dan merah melayang di sana. Di depan mereka ada lingkaran putih besar yang memproyeksikan semua yang terjadi di Auspicious Hill Mountain Pass. Mereka adalah Dewa Laut dan Dewa Asura.
Dewa Laut tertawa, Asura apa yang kamu lakukan bisa dianggap ceroboh atau tidak? Anda adalah pelaksana hukum alam dewa. Ini yang kita sebut tahu hukum tetapi dilanggar bukan. Dewa Asura menatapnya dengan dingin, apakah Anda memiliki bukti untuk menunjukkan bahwa saya telah melanggar aturan? Dewa Laut tertawa lagi, benarkah? Anda telah meminjam tubuh Xiao untuk membawa kekuatan dewa Anda. Selain itu, ketika Tangsan mengambil warisan saya, Anda telah menyembunyikan kekuatan Asura God Anda dalam roh keduanya. Aku baru saja memfasilitasi kandidatmu, sepertinya kamu datang untuk bertemu Tangsan sendiri sebelum dia mengambil warisan. Apa yang saya lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan. Saya tidak membantunya menyelesaikan warisan dewa, kata Dewa Asura. Jadi bagaimana kamu menjelaskan kekuatan Dewa Asura yang telah mengaktifkan dirinya di tubuh Xiao? Bagaimana Tangsan bangkit? Jika Anda tidak mengizinkan Dewa Masak dan Dewi Sembilan Warna, bagaimana mereka bisa sampai ke alam manusia ketika kandidat mereka menggunakan fusi roh untuk melakukan cahaya kebangkitan dewa? Meskipun kandidat mereka memanggil mereka, mereka benar-benar dapat mengabaikan panggilan itu, kata Dewa Laut. Dewa Asura dengan tegas berkata, saya hanya ingin menggunakan aturan dengan cara yang logis. Dewa Laut melanjutkan, lalu bagaimana dengan kekuatan Dewa Asura yang bisa dibebaskan Xiao? Jika kekuatan Asura God Anda tidak melindungi aula pertemuan itu, bagaimana mungkin calon dewa raksasa tidak menyadari bahwa Tangsan telah dihidupkan kembali? Jika dia mengambil tindakan pada saat itu, Tangsan akan berakhir. Dewa Asura memutar matanya mengenai apa yang kamu katakan. Apakah kamu benar-benar ingin Tangsan mati? Dewa Laut berkata dengan marah, aku tidak suka itu. Dia awalnya adalah kandidat saya. Sekarang saya harus membaginya dengan Anda. Dewa Asura mengangkat kepalanya, apakah dia menato namamu? Siapa yang dapat membuktikan bahwa dia adalah orang-orangmu? Lagi pula, apa yang saya lakukan tidak melanggar aturan. Paling-paling saya hanya menggambar sedikit kekuatan Asura God. Selain itu, saya hanya menggunakan kekuatan dewa untuk membantu kandidat saya. Aturan kami memungkinkan itu. Karena saya pelaksana hukum alam dewa, saya tidak akan pernah melanggar aturan. Dewa Laut berkata, oke, baik. Saya tidak bisa mengalahkan keterampilan berbicara Anda. Anda pikir saya tidak tahu niat Anda? Pernahkah Anda berharap bahwa ketika Tangsan memasuki alam dewa, ia akan menggantikan posisi pelaksana hukum Anda, sehingga Anda dapat bebas pada saat itu? Dewa Asura tersenyum, untuk pertama kalinya kami saling kenal kawan. Tepat pada saat ini, cahaya emas muncul di depan Dewa Asura dan Dewa Laut. Lalu meledak seketika berubah menjadi banyak titik cahaya dan menghilang ke dada Dewa Asura. Dewa Asura bingung, bagaimana mungkin? Dewa Laut bertanya dengan ragu apa yang terjadi. Dewa Asura berkata dengan suara sedih, ini adalah dunia yang disebut benua Wuxing. Laki-laki saya yang saya kirim ke sana untuk misi terbunuh. Saya harus pergi ke sana dan memeriksanya. Dewa Laut terguncang, siapa yang bisa membunuh murid pelaksana hukum alam dewa? Seberapa kuat yang itu? Tiba-tiba cahaya warna putih dan hitam menyatu dan turun dari langit. Tuan Dewa Asura, dua Raja Dewa telah memanggilmu. Halo berkembang pesat meliputi Dewa Asura. Hanya dalam sekejap dia menghilang. Dewa Laut menggaruk kepalanya dengan linglung, sesuatu terjadi di benua Wuxing itu. Lagi pula bukan urusanku. Biarkan Asura sakit kepala, Di barat dari Heaven Duo Empire, ada sebuah provinsi bernama Sinua. Desa Saint Spirit hanyalah sebuah desa kecil di kota Fasinua di provinsi Sinnoh, tempat tinggal sekitar 300 rumah tangga. Dalam legenda, ada seorang guru roh sage roh berasal dari desa ini ratusan tahun yang lalu. Itu sebabnya desa kecil itu memiliki nama itu. Itu juga merupakan kebanggaan tak berujung dari penduduk desa di sana. Hari ini, desa Saint Spirit sibuk dan riuh. Prasasti batu yang dipasang di depan desa yang memiliki dua kata Saint Spirit telah diubah menjadi jiwa surgawi. Selain itu, prasasti batu juga telah digantikan dengan yang emas murni. Penatua Jack, mengapa kita harus mengubah nama desa kita? Penatua Jack memiliki tubuh keriput yang didukung oleh tongkat. Dia tiba-tiba berdiri tegak dengan arogan berkata, karena desa kami telah melahirkan dewa. Tamat. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Buat rekan-rekan yang mempunyai ide atau rekomendasi donghua yang ingin dibahas, silahkan komentar di bawah.